Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Meisya. Di video kali ini, Ibu akan memberikan pembelajaran tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, merawat tumbuhan di sekitarku, pada pembelajaran 3. Yuk kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui bimbingan guru. 1. Siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung. 2. Siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca. 3. Siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda. 1 kg sama dengan 10 ons, 1 ons sama dengan 100 gram. 4. Siswa dapat mengubah satuan ukuran berat menjadi satuan tertentu. 5. Siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami untuk membuat karya imajinatif dengan benar. 6. Siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman dengan benar. Amatilah gambar halaman sekolah Lani di samping ini. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh Lani bersama Beni dan Udin? Menurutmu, apakah tanaman yang ditanam di lingkungan sekolah memiliki arti yang penting? Mengapa? Ceritakan jawabanmu kepada anggota keluargamu. Nah, anak-anak sangat jelas ya kalau ada tanaman di lingkungan sekolah itu sangat memiliki arti yang penting. Kenapa? Karena tanaman bisa menjadikan lingkungan sekolah asri dan sejuk. Apakah kalian memiliki jawaban yang sama? Coba tukarkan jawabannya kepada anggota keluargamu ya. Nah, sekarang coba kamu kerjakan. Ini ada kotak yang berisi titik-titik. Ini adalah soal. Pertanyaannya, tanaman itu penting atau tidak penting untuk lingkungan sekolah? Karena, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Ini adalah jawabannya. Membuat sekolah menjadi asri dan sejuk. Ayo membaca. Di sini ada teks, ya, ada teks yang harus dibaca terlebih dahulu. Halaman sekolah Lani. Lani, Udin, dan Beni bersahabat sejak mereka kelas 1. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Pohon mangga itu rindang sekali, sehingga memberikan suasana yang sejuk. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah. Setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 2 mendapat giliran menyirami tanaman bunga tersebut. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani. Nah, sekarang kita diminta untuk melingkari seperti contoh di atas. Jadi, kita diminta untuk melingkari huruf kapital ya. Di situ sudah ada contohnya yaitu L besar pada nama Lani. Kemudian selanjutnya ada U pada kata Udin atau nama Udin. Kemudian ada huruf B besar pada nama Beni. Dan juga ada M besar, ini terletak di awal kalimat karena sebelumnya ada tanda titik. Nah, ada apa lagi ya? Ada P. P besar pada kata pohon itu juga sama di awal kalimat. Kemudian ada juga S pada kata Senin ya. Dan K pada kata Kamis. Senin dan Kamis ini adalah nama hari. Nah, selanjutnya kita akan berlatih nih. Lingkari huruf kapital yang digunakan dalam kalimat. Lingkari tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat
dalam bacaan. Tuliskan kesimpulanmu pada kotak di samping ini. Nah, kesimpulannya, huruf kapital itu digunakan pada yang pertama awal kalimat, yang kedua nama orang, dan yang ketiga nama hari. Nah, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Seperti itu ya, kamu harus paham, ini harus dipahami huruf kapital itu penggunaannya untuk apa aja, dan tanda titik itu digunakan untuk apa. Ayo berlatih, tulislah sebuah karangan singkat yang menceritakan tentang merawat tanaman di sekitar sekolahmu. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam karanganmu. Gunakan juga huruf tegak bersambung. Ditulis dalam kotak yang sudah ada di dalam buku ya. Ayo berkreasi. Masih ingatkah kamu tentang desain model plastisin yang kamu buat sebelumnya? Nah, ini adalah model plastisin yang kamu buat sebelumnya ya. Ayo kita siapkan bahannya. Perhatikan langkah-langkah pembuatannya ya. Yang pertama itu ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini menggunakan plastisin. Cara membuatnya, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, melunakkan plastisin dengan cara memijat-mijatnya hingga bisa dibentuk. Seperti ini caranya. Yang ketiga, membentuk plastisin sesuai dengan desain model yang dibuat. Ayo berlatih. Untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah, Ibu Guru menyiapkan 20 ons plastisin. Berapa kilogramkah itu? Dapatkah kamu menemukan jawabannya? Caranya seperti ini. Diketahui bahwa 10 ons sama dengan 1 kg. Jadi, dari 20 ons plastisin yang Ibu Guru siapkan tadi, kita bagi menjadi 10 ons, 10 ons. Nah, 10 ons pertama dirubah ke 1 kg. Ya, dirubah ke kilogram menjadi 1 kg. Yang 10 ons keduanya kita rubah lagi ke kilogram menjadi 1 kg. Kenapa menjadi 1, Bu? Karena ons ke kilogram itu naik 1 tangga. Maka kalau naik, masih ingat kan? Kalau naik itu tandanya dibagi atau nolnya dikurangkan, ya, nolnya dihilangkan 1. Maka jadi 1 kg 1 kg. Nah, 1 kg ditambah 1 kg menjadi 2 kg. Jadi 20 ons sama dengan 2 kg. Seperti itu, Nak. Ayo berlatih, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, selesaikan soal di bawah ini. Nomor 1, Ibu membeli wortel 20 ons dan kentang 30 ons. Berapa ons total belanjaan Ibu? Berapa kilogram total belanjaan Ibu? Di sini yang ditanya ada 2 nih. Yang pertama yang ditanyakan dalam satuan ons. Yang kedua yang ditanyakan adalah dalam satuan kilogram. Maka jawab yang pertama, 20 ons wortel ditambah 30 ons kentang. Jawabannya sama dengan 50 ons. Kemudian pertanyaan yang kedua, 50 ons, dari sini ya, 50 ons, kalau dirubah menjadi kilogram itu berarti naik 1 tangga. Kalau naik berarti nolnya dikurangkan 1, karena naiknya 1 tangga ya. Jadi nolnya dihilangkan 1. Jadi jawabannya 5 kg. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Lani memetik 10 ons tomat dan 20 ons terung dari perkarangan rumahnya. Berapa ons total hasil panen Lani? Berapa kilogram total hasil panen Lani? Sama ini juga ada 2 pertanyaan ya. Kemudian kita akan menjawabnya. Yang pertama, 10 ons tomat ditambah 20 ons terong sama dengan 30 ons. Untuk pertanyaan yang kedua nih, jawabannya adalah 30 ons dirubah ke kilogram, sama seperti nomor 1 caranya. Nolnya dihilangkan 1 karena naik 1 tangga. Jadi jawabannya 3 kg.
Selanjutnya di sini ada nomor 3. Lani, Udin, dan Beni bergotong royong membantu Ibu Lani mengangkat belanjaan dari pasar. Lani mengangkat 1 kg wortel, Beni mengangkat 2 kg kentang, dan Udin mengangkat 2 kg pepaya. Berapa kilogram total belanjaan Ibu Lani? Berapa ons total belanjaan Ibu Lani? Sama seperti tadi, hanya ini ceritanya lebih panjang. Kalau ada cerita seperti ini, nak, yang panjang seperti ini, kamu harus rincikan terlebih dahulu. Caranya, kamu menuliskan diketahuinya dulu. Diketahuinya itu ada wortel 1 kg, kentang 2 kg, pepaya 2 kg, ya. Yang ini, dan ini. Supaya tidak bingung dalam menjawab pertanyaannya. Jadi ditulis dulu diketahuinya, kemudian setelah ditulis diketahuinya, baru ditulis ditanya. Nah, ditanyanya apa sih yang ditanyanya? Yang pertama, total belanjaan dalam satuan kilogram. Ya. Yang kedua, total belanjaan dalam satuan ons. Seperti ini cara menulisnya. Selanjutnya, kita mulai menjawab. Nah, di sini Ibu munculkan kembali nih tangga satuan beratnya supaya tidak lupa. Oke, kita jawab. Yang pertama itu, untuk jawaban yang pertama, 1 kg wortel ditambah 2 kg kentang ditambah 2 kg pepaya. 1 ditambah 2 ditambah 2, maka jawabannya 5 kg. Yang kedua atau B, di sini 5 kg dari yang ini ya. 5 kg ini dirubah ke ons. Lihat nih, kilogram dirubah ke ons atau hektogram. Turun 1 tangga. Maka kalau turun tinggal ditambahkan nolnya 1. Jadi jawabannya 50 ons. Oke, sekian dulu dan terima kasih sudah nonton video pembelajaran di channel Ibu. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.